Baik, Bapak Ibu, masuk ke acara selanjutnya adalah materi sesi pertama, yaitu Filosofi dan Overview Ekonomi Islam oleh Bapak Dr. Ali Sakti dari Bank Indonesia. Dengan dipandu moderator Ibu Ana Rinawati, MPD, dari MAN 15 Jakarta. Kepada Bapak Dr. Ali Sakti dan Ibu Ana Rinawati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapain muka mama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Nur Fawaiduddin MPD. Yang kami hormati Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Dewan Perwakilan Wilayah DKI Jakarta, Ibu Dr. Rahmatina Akasri. Yang kami hormati Bapak pemateri pertama kita, Bapak Dr. Ali Sakti. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga kita dapat menimba ilmu dari ahli-ahli ekonomi Islam dalam acara webinar literasi ekonomi dan keuangan syariah bagi guru MA, SMA, dan SMK. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan, sebagai Nabi Rasul terakhir yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mendampingi Bapak pemateri, yaitu Bapak Dr. Ali Sakti dari Bank Indonesia, yang akan memaparkan materi filosofi dan overview ekonomi Islam. Sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Nama Dr. Ali Sakti MEC, tempat tanggal lahir Balikpapan, 27 Maret 1974. Alamat tinggal beliau, Komplek Telkom Blok A10, nomor 1, Legoso, Ciputat Timur. Nomor telepon, mungkin Bapak Ibu ingin mencatatnya, 0813 8303 5053. Untuk pendidikan, S1 di Universitas Padjadjaran Bandung, S2 International Islamic University Malaysia, dan S3 Universitas Indonesia. Pengalaman bekerja, Syariah Ekonomi dan Bank Institute itu tahun 2003 sampai 2004. Lalu 2004 sampai sekarang ada di Bank Indonesia. Untuk seminar, banyak sekali seminar yang sudah beliau jalankan ya, itu antara lain di World Bank, di IFSB, Iranian Security Commission, Central Banking, Istanbul, dan Kuala Lumpur IFBS. Kalau saya bacakan semua pasti akan banyak menyita waktu. Mohon maaf. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang berasal dari seluruh Indonesia. Saya dengar tadi dari Aceh sampai dengan Maluku. Waktunya sekarang untuk Bapak Dr. Ali Sakti memaparkan materi hari ini. Kepada beliau kami silakan sampai jam 10 tepat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Nur Fawaiduddin, Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak DKI Jakarta. Yang kami hormati juga Ketua IAEI DPW Jakarta, Bu Dr. Ahmadina, dan Mbak Ana sebagai moderator, juga Bapak Ibu sekalian, para guru, salam hormat dari saya pribadi. Begitu juga peserta yang lain. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa ikut sharing terkait ekonomi syariah. Izin saya untuk share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat Bapak Ibu. Baik, bismillah. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam, biasanya yang tadi sudah disampaikan Pak Nur terlintas adalah praktek-praktek dalam dunia keuangan. Namun apabila dipikirkan lebih dalam, maka ekonomi Islam lebih mengakar dari sekedar praktek-praktek yang ada di lapangannya. Ekonomi Islam pada dasarnya kita sadari atau kita fahami, ini berdasarkan beberapa literatur dari beberapa pemikir ekonomi Islam, bahwa dia tidak kurang dari Islam itu sendiri yang memang berbicara atau bertindak pada sektor ekonomi, sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam bukan hanya pada prinsip-prinsip perilaku dalam berjual beli, utang piutang, investasi, dan sejenisnya, tapi juga pemahaman yang lebih mengakar pada akidah, akhlak, dan syariah. Ya, apa-apa yang kita lihat pada saat ini, ya, terutama di Indonesia, di mana sektor-sektor ekonomi itu sudah banyak sekali yang mencoba untuk menawarkan pelayanan atau produk sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dimotori dulu dengan munculnya industri perbankan syariah, kemudian asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya yang notabene ada di sektor keuangan syariah. Tapi sekarang sudah merambah bukan hanya sektor keuangan yang sifatnya komersial, tapi juga sosial. Ada dompet duafa, rumah zakat, dan lain sebagainya, bahkan keuangan mikro, koperasi, dan yang terbaru adalah munculnya industri halal yang dalam khasanah ekonomi syariah itu dia ada di sektor produktif atau kita kenal dengan sektor real yang sesuai dengan syariah. Ada wisata halal, ada fashion, ada obat-obatan, kemudian juga bahkan ada rumah sakit, hotel, dan lain sebagainya yang memang mencoba menawarkan pelayanan-pelayanan atau produk yang sesuai dengan syariah. Namun kalau kita kembali ke dasar apa itu sesungguhnya ekonomi syariah, minta maaf ini Bapak Ibu para guru tidak ada maksud untuk menggurui, ini hanya sharing pada Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi atau sekedar untuk menambah wawasan gitu ya. Saya sehari-hari mengajar juga di kampus, tapi biasanya di linknya berurusannya sama mahasiswa, ini jarang-jarang harus bertemu dengan Bapak Ibu guru, jadi saya agak berhati-hati. Nah, kalau kita kembali ke dasar Bapak Ibu guru, bahwa ekonomi biasanya kalau di buku-buku ekonomi ya, mungkin juga kalau saya dulu belajar di SMP atau SMA,
belajar ekonomi selalu dimulai dengan definisi bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tak terbatas menggunakan faktor produksi yang terbatas. Di buku mahasiswa juga sama ya, dari bukunya Paul Samuelson, Don Bus Fisher sampai bukunya Sadono Sukirno itu definisinya sama ya. Tapi bagaimana kalau itu ditinjau dari perspektif ekonomi kita? Apakah betul kebutuhan tak terbatas? Apakah betul faktor produksi terbatas? Sehingga konflik antara duanya itu memunculkan masalah ekonomi yang kita sebut kelangkaan, scarcity. Karena ada kebutuhan yang tak terbatas, ya, unlimited wants, dan limited resources. Kalau kita mengacu dulu dengan logika Islam, dulu ada ustadz saya bilang, kalau manusia diturunkan ke dunia, kan tidak mungkin dunia yang disediakan oleh Tuhan itu terbatas. Pasti Allah cukupkan dengan semua yang memang dibutuhkan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat prinsip-prinsip yang diberikan oleh Allah, ya, prinsip-prinsip yang diberikan oleh Allah dalam berperilaku ekonomi, ada kewajiban zakat, ada pelarangan riba seperti yang tadi dibacakan oleh Qori itu ya di surat Al-Baqarah. Kemudian pelarangan maisir. Pada dasarnya pelarangan atau kewajiban itu adalah mencoba untuk memastikan bahwa resources itu terdistribusi pada yang membutuhkan. Misalkan zakat wajib, berarti zakat itu merupakan instrumen untuk memastikan golongan du'afa memperoleh income, dan dari income itu dia punya daya beli, dan daya beli itu yang kemudian dia bisa pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Itu yang kemudian oleh Yusuf Qaradawi katakan pada dasarnya secara filosofis, zakat itu fungsinya adalah menjaga keimanan manusia agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan tidak lagi ada alasan-alasan kalau ternyata Allah wajibkan untuk beribadah, dia tidak beribadah karena harus mencari kebutuhan. Karena itu sudah dijamin, harusnya tidak ada excuse gitu ya, tidak ada alasan. Cuma masalahnya kalau kita lihat realitanya di lapangan, Bapak Ibu, saya 3 tahun di Malaysia, juga Bu Rahmatina di sini, kami satu alma mater. Ada satu waktu koran di Malaysia itu, di Kuala Lumpur, memberitakan 86% pelacur di Kuala Lumpur itu berasal dari Indonesia. Kalau kita tanya mungkin ya pelacur itu, apakah motivasinya menjadi pelacur, tidak mungkin dia sebutkan ini karena hobi atau karena karir. Pasti jawabnya adalah ya karena keterdesakan ekonomi. Artinya masalah ekonomi yang sulit buat beberapa manusia boleh jadi yang seperti diindikasikan oleh Rasulullah bahwa kefakiran itu mendekatkan pada kekufuran. Banyak maksiat yang harusnya dihindari tapi kemudian dilakukan karena keterdesakan ekonomi. Ya. Jadi pasti karena masalah ekonomi. Jadi betul kata Yusuf Qaradawi. Jadi zakat itu pada filosofinya adalah menjaga manusia agar keimanannya terpelihara, agar dia tidak tergoda untuk melakukan maksiat hanya karena keterdesakan ekonomi. Sehingga masalah ekonomi bukan cuma masalah pribadi, tapi juga masalah orang lain di sekitarnya. Ketika juga kita tidak bisa disebut beriman apabila ada tetangga, kerabat, atau siapapun yang kita kenal itu masih kelaparan, sementara kita bisa tidur nyenyak. Ya. Tidak beriman seseorang jika dia bisa tidur nyenyak, sementara ada tetangganya yang kelaparan. Tidak ahsan, tidak etis orang memukul dadanya bangga bahwa dia sukses. Ya, bisa beli ini, beli itu, tapi ternyata ada tetangga yang setiap bulan harus ketuk-ketuk pintu tetangganya yang lain untuk mencari pinjaman untuk bayar SPP anaknya. Hal-hal yang seperti ini mungkin menjadi perhatian lebih mendasar lagi apa itu ekonomi syariah. Begitu juga ketika Rasulullah mengatakan manusia yang terbaik di antara kalian, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Dan saya yakin
Bapak Ibu sepakat bahwa harta kita adalah instrumen terbaik untuk menjadi manusia yang bermanfaat, untuk menjadi manusia yang paling mulia. Begitu juga ketika Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa hidup ini Allah tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Dan bukankah harta yang kita punya menjadi instrumen potensial untuk bisa memaksimalkan diri menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya, karena harta itu mengandung kebaikan gitu kan. Nimal malu sholih lirrojuli sholih, harta yang terbaik di antara kalian adalah harta yang ada di tangan orang-orang soleh. Oleh sebab itu saya punya passion yang sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam mendidik anak-anak, remaja, dan pemuda ini agar menjadi manusia-manusia soleh, dan kemudian dia bisa memandang lebih betul apa itu harta, memandang lebih benar kalau sudah ada harta di tangan itu harus seperti apa. Apakah memang dinikmati semuanya sepuas-puasnya, atau ambil secukupnya saja dan kemudian maksimalkan untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, oleh sebab itu, dengan cerita background seperti itu, Bapak Ibu sekalian, maka beberapa scholar, beberapa pakar kemudian sampai pada kesimpulan bahwa ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia. Menjaga agar alirannya terus mengalir. Jangan sampai dia tergenang, seperti air. Kalau Ibnu Khaldun menyebutkan dalam bukunya Muqaddimah, beliau katakan harta itu seperti ibarat air. Biarkan dia mengalir, maka dia akan memberikan kehidupan pada siapa saja di tempat mengalirnya. Dia akan membersihkan apa saja. Kalau dia dihambat alirannya, maka dia menjadi air yang tergenang, air kubangan. Dan air kubangan kita tahu menjadi sumber penyakit. Jadi sama dengan harta, kalau harta itu menumpuk, maka dia akan menjadi sumber penyakit bagi pemilik dan orang-orang di sekitar. Maka itu kita diminta untuk terus mengalirkan. Sehingga menjamin berputarnya harta ini menjadi masalah yang perlu dipecahkan. Jadi sebenarnya bukan scarcity, nanti setelah ini kita akan bahas, bukan cuma sekedar scarcity atau kelangkaan. Karena kita juga tahu bahwa harta yang diberikan Allah itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang kepada kita, ada orang yang mendapatkan harta melalui orang lain. Itu kenapa ada du'afa, ada mustahik, bahwa hartanya itu diberikan Allah melalui muzaki. Dan muzaki harus faham, harus mahfum, bahwa harta yang ada di tangannya ada hak dari orang lain. Sehingga harus, tapi menyerahkannya kepada mustahik harus melalui amil. Jangan dianjurkan tidak langsung. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga marwah, baik marwahnya mustahik maupun marwahnya muzaki. Sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat. Dengan demikian, ekonomi adalah aktivitas kolektif, bukan aktivitas pribadi, bukan aktivitas individu, sehingga kesuksesan cuma mengacu pada individu, seperti yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak beriman seseorang jika dia bisa tidur nyenyak sementara ada tetangganya yang kelaparan. Jadi orang sukses itu bukan orang yang punya harta banyak, bukan punya rumah mewah, gitu ya, rumah megah, kendaraan mewah atau apapun. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang pula punya banyak manfaat buat manusia lain. Nah, kita ingin mendidik anak-anak kita ini agar punya orientasi ke sana. Bukan orientasi sukses sekedar menumpuk-numpuk harta dan kemudian status sosialnya tinggi. Bukan kuasanya tinggi, kuasanya banyak, jabatannya tinggi, atau gelar namanya di depan maupun di belakang namanya itu berderet panjang. Tapi kita ingin mendidik mereka agar menjadi manusia yang paling bermanfaat di atas muka bumi. Nah, ekonomi syariah dalam konteks ini ingin memahamkan bahwa harta itu adalah aset yang potensial untuk menjadi manusia seperti itu. Kalau kami boleh rangkum gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu bahwa Islam itu punya tiga ilmu utama ya, akidah, akhlak, syariah. Ya. Yang kita kenal biasanya cuma syariah, bahwa syariat itu
sudah mewajibkan ada zakat, melarang ada riba, melarang ada maisir atau spekulasi atau judi gitu ya, melarang makan makanan yang diharamkan gitu, atau berperilaku jual beli yang tidak jujur gitu ya. Nah, kalau itu kemudian disamerikan bahwa akidah dan akhlak itu memberikan modal buat manusia berupa iman, nilai-nilai kezuhudan, ukhuwah. Ini cuma 3 saja, mungkin banyak lagi yang Bapak Ibu kenal, silakan saja ditambahkan. Tapi di sini hanya untuk memudahkan memahami bahwa akidah dan akhlak itu pada dasarnya untuk mempengaruhi perilaku manusia agar dia punya iman, punya nilai-nilai kezuhudan, ukhuwah, persaudaraan gitu ya. Sehingga implikasinya adalah pada harta dia akan mudah untuk memberikan infak, memberikan sedekah, wakaf gitu ya, atau hibah, hadiah dan lain sebagainya gitu. Yang pada akhirnya implikasi buat ekonomi adalah terdistribusinya kekayaan dan pendapatan, mengalirnya harta di antara kita. Dan kemudian kita bisa menjaga manusia-manusia du'afa itu tidak tergadai keimanannya. Ya. Semakin kita beriman, maka akan semakin willing kita untuk memberikan harta yang kita punya. Semakin kita zuhud, bahwa dunia ini cuma sebentar, bahwa harta itu cuma titipan Allah, dan kemudian dengan nilai ukhuwah, dengan persaudaraan, memuliakan orang lain, memecahkan masalahnya dengan harta yang kita punya, itu sebuah kemuliaan yang sangat besar. Maka akan semakin beriman manusia, maka akan semakin mengalirkan hartanya untuk orang lain. Saya ingat satu buku judulnya 60 Sahabat Rasulullah. Ya. Ada satu bab yang menjelaskan tentang cerita Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kalau tidak salah yang mengarang buku itu Khalid Muhammad Khalid. Beliau menceritakan bahwa Salman Al-Farisi setiap harinya itu hanya membelanjakan 3 dirham di Madinah itu. Dari 3 dirham yang dia punya setiap hari, 1 dirham dia buat makan bersama istri dan keluarganya, 1 dirham buat infak, dan 1 dirham buat bisnis. Nah, bisnisnya apa? Dia beli pelepah kurma kering di pasar Madinah, kemudian dianyam jadi tikar, dan dijual lagi ke pasar Madinah seharga 3 dirham. Begitu terjual seharga 3 dirham, yang dia gunakan tetap sama. 1 dirham buat infak, 1 dirham buat makan, 1 dirham buat bisnis. Begitu seterusnya. Makanya ada anjuran buat kita semua, kalau punya harta, pakai manajemen sepertiga ya. Sepertiga untuk kebutuhan pokok, sepertiga untuk amal soleh, dan sepertiga untuk bisnis. Tapi apa nyana ketika beliau, Salman Al-Farisi ini, diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur. Dan beliau mendapatkan gaji 5.000 dirham. Apa yang terjadi? 5.000 dirham begitu gajinya turun, dia langsung infakkan semuanya kepada Baitul Mal. Dia tidak ambil sepeser pun, yang dia pakai tetap 1 dirham buat makan, 1 dirham buat infak, 1 dirham buat beli pelepah kurma kering. Begitu seterusnya, Bapak Ibu. Subhanallah. Tapi satu waktu beliau ketika sakit keras menjelang kematian beliau dikunjungi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu minta nasihat, wahai Salman, berikan nasihat pada kami yang masih sehat, karena engkau diantara sahabat Rasulullah yang paling utama gitu kan ya. Kemudian beliau katakan, jalanilah dunia ini seperti musafir, ambil bekal secukupnya, kalau ada lebih berikan pada mereka orang lain yang juga mau safar, karena mereka butuh bekal. Dan setelah itu beliau menangis terseduh-seduh. Dan ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Kata Salman Al-Farisi, aku masih punya 3 harta yang aku tidak tahu apakah aku sanggup mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu melihat sekeliling rumah Salman Al-Farisi, tidak ada satupun harta yang berharga dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan, aku masih punya sorban yang biasanya menutup kepalaku ketika terik. Aku masih punya tongkat yang selalu menadah langkahku ketika aku safar. Dan aku masih punya baskom yang biasa membantuku untuk berwudu. Dan aku tidak tahu apakah 3 harta ini aku bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin
saya atau mungkin juga Bapak Ibu punya gadget yang jauh lebih banyak daripada hartanya Salman. Dan kita mungkin juga jarang sekali untuk berpikir apakah kita sanggup mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk jumlah gadget, belum lagi harta-harta yang lain, insya Allah. Tapi kita berharap Allah memberikan kasih sayang pada kita atas semua yang kita lakukan di dunia ini dalam rangka untuk mengajak orang lain untuk menjadi lebih soleh, insya Allah. Nah, seperti itulah Bapak Ibu filosofi dari akidah dan akhlak. Ingin memunculkan manusia yang punya perilaku yang sangat terpuji, sangat bersahaja dalam memegang harta, mencari, menggunakan, dan kemudian membelanjakannya seperti apa. Kalau ada orang-orang soleh yang seperti Salman Al-Farisi, yakin insya Allah akan makmur seluruh manusia di muka bumi. Nah, yang kedua ada syariat. Ada syariat di mana syariat itu mengatakan seperti yang tadi di awal kami sampaikan, bahwa zakat itu wajib, bahwa riba itu haram, bahwa maisir atau judi itu haram. Maka pada dasarnya untuk mencari untuk mencari harta selanjutnya, kita tidak punya tempat lain, kita tidak punya pilihan lain, tidak bisa melakukan utang piutang untuk mencari untung, ya. Tidak bisa melakukan transaksi riba untuk mendapatkan untung, tapi semuanya harus masuk ke pasar, produksi barang, produksi jasa, agar kemudian kita bisa memperoleh keuntungan. Dan ini implikasinya buat ekonomi, sekali lagi, sama seperti yang di atas, terdistribusinya kekayaan dan pendapatan. Jadi kalau boleh dirangkum, ketika kita tadi sudah katakan bahwa masalah ekonomi adalah bagaimana menjamin mengalirnya harta, ya, jadi bukan lagi scarcity, tapi boleh mungkin kalau saya gunakan ada istilah yang disebut dengan velocity. Velocity itu adalah kecepatan perpindahan uang atau harta dari satu tangan ke tangan yang lain. Semakin tinggi velocity, maka akan semakin besar volume transaksi yang mungkin terjadi. Nah, kondisi ini memberikan pesan yang kuat bahwa ekonomi adalah menjamin agar kelancaran perputaran harta atau mengalirnya harta itu menjadi sangat penting, dan dia harus menjadi prinsip utama dari semua aplikasi ekonomi dan keuangan syariah. Jual beli, investasi, perbankan, capital market, asuransi, dan lain sebagainya, semua harus menjamin agar harta itu mengalir. Tidak boleh ada harta yang menganggur. Tidak boleh ada harta yang menumpuk. Dia harus memberikan manfaat yang optimal dan maksimal buat semua manusia, agar manusianya terjaga keimanannya. Agar semua manusia itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti di akhirat dia tidak mendapatkan siksa. Atau biasanya kalau ada beberapa ustadz, jangan bicara tentang siksa, bicara saja tentang kenikmatan surga. Agar manusia itu termotivasi, bukan selalu diancam-ancam oleh azab gitu ya. Tapi itu juga bisa menjadi bahasa kita buat anak-anak, bahwa kamu di dunia ini cuma sebentar, jangan cita-cita cuma di dunia, nanti di ujungnya cuma sekedar untuk cari harta yang banyak, cuma cari jabatan yang tinggi, cuma jadi cari kuasa yang tinggi, gelar yang panjang. Bukan itu tujuan kita, insya Allah. Kita ingin mengajak anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, yang kemudian secara turun-temurun bisa menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, menjaga ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu harta. Nah, kalau sudah bicara tentang itu Bapak Ibu sekalian, Bu Ana tolong saya diingatkan waktunya ya. Saya khawatir ini kebanyakan mengambil waktu. Tadi saya sampai jam 10 ya. Bapak. Ya, minta maaf karena saya nggak lihat waktu ini. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu, karena perilaku, berarti yang menjadi penting saat ini adalah munculnya Islamic man. Minta maaf saya gunakan bahasa Inggris ini.
yaitu manusia Islam. Muslim, mukmin, muhsinin, apapun gelarnya, kita ingin manusia-manusia yang kafah dalam Islamnya gitu ya. Ini menjadi asumsi dasar. Kenapa Bapak Ibu? Karena asumsi dasar ini yang kemudian membentuk teori ekonomi Islam. Sama seperti ekonomi konvensional, dia punya asumsi dasar kalau semua manusia itu ekonomis, ya, economic man, di mana economic man itu mengacu pada orang yang mau memaksimalkan kepuasan pribadinya, ya, yang kita kenal dengan utility itu ya, kepuasan pribadi. Seberapa banyak harta yang dia bisa dapatkan itu yang paling memuaskan. Semakin banyak, semakin puas. Tapi bagi kita bukan itu yang kita cari. Kalau ditanya orang soleh itu apa sih sebenarnya yang memuaskan dia? Oh, kalau dia semakin bermanfaat buat manusia lain. Berarti yang dia maksimalkan sebenarnya bukan kepuasan pribadi, tapi yang ingin dia maksimalkan adalah amal soleh. Ya. Yang dia ingin maksimalkan adalah amal solehnya. Dari mana modalnya? Dari hartanya. Dari kalau kemampuan fisik atau waktu itu kita anggap sebagai ceteris paribus gitu ya. Kita anggap sebagai asumsi yang tidak berubah. Tapi yang bisa berubah naik dan turun adalah harta. Ya. Sehingga konsepsi atau asumsi dasar manusia Islam itu yang kita mau bentuk. Karena kan sekali lagi kita mungkin perlu mengingatkan diri sendiri bahwa pada akhirnya membangun ekonomi bukankah untuk membangun manusia? Bukankah yang menjadi objek utama dari pembangunan ekonomi adalah manusia? Karena manusia yang mau diselamatkan di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi ada dimensi dunia, ada dimensi akhirat yang ada di ekonomi kita ini. Di ekonomi Islam ini ya. Ada dimensi yang berbeda dengan apa yang difahami oleh konvensional. Di konvensional dimensinya cuma dunia, dia tidak ada akhirat. Yang kedua, dimensinya bukan cuma materi, tapi juga imateri. Kita tidak hanya percaya bahwa apa-apa yang material, tapi juga ada yang imaterial, seperti pahala, dosa, itu imaterial. Yang kita yakini, kita lakukan sesuatu itu karena motivasi pahala, karena motivasi menghindari dosa. Kita hindari karena kita mau menghindari dosa. Tahu bahwa kalau melakukan itu untungnya besar, cuma minta maaf karena Allah larang, saya nggak bisa lakukan itu. Gitu. Itu kenapa ini minta maaf. Rasulullah kan pernah mengatakan bahwa bagi seorang mukmin, bagi orang yang beriman, dunia itu seperti penjara karena ada batasan-batasan yang dia harus jaga. Atau memang yang menjaga dirinya karena syariat itu adalah halal dan haram. Tapi untuk mungkin yang tidak punya iman, semuanya boleh, itu seperti surga saja. Cuma khawatir di dunia itu bebas, tapi nanti di akhirat jadi tahanan gitu. Lebih baik mungkin di dunia ini kita jadi tahanan, nanti di akhirat kita menjadi manusia bebas menikmati apa yang disuguhkan oleh Allah nanti di surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan munculnya Islamic Man ini, Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang kemudian menjadi konsekuensi di konsumsi, apa yang menjadi konsekuensi di produksi, pasar, dan lain sebagainya. Apa yang menjadi konsekuensi ketika saya punya uang 10 juta, saya bujangan misalkan, saya cuma butuh 5 juta, maka sebenarnya saya punya potensi 5 juta lagi untuk bisa memaksimalkan amal soleh saya, seperti yang Salman Al-Farisi lakukan. Ada satu riwayat juga yang pernah diceritakan di bukunya Khalid Muhammad Khalid yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu. Ada sahabat yang namanya Umair bin Sa'ad. Ya, Umair bin Sa'ad ini sama seperti Salman Al-Farisi jadi gubernur, tapi begitu beliau selesai jadi gubernur, diberi pesangon oleh Umar bin Khattab berupa sekantung uang dan beberapa lembar kain. Ketika dia diberikan itu oleh pembantu Umar, dia langsung ambil dan dia bawa ke hadapan Umar bin Khattab. Dia katakan, Umar, engkau yang berikan ini, betul? Itu sebagai pesangonmu karena sudah pensiun dari gubernur. Aku mau angkat lagi, engkau menolak. Ya, aku berikan engkau pesangon. Terus kata Umair bin Sa'ad, ini uang aku kembalikan kepadamu karena boleh jadi ada rakyatmu yang saat ini tidak punya apa-apa untuk dimakan. Sementara aku masih punya sekantung gandum buat aku dan istriku makan hari ini dan esok. Sementara mungkin ada rakyatmu yang tidak punya apa-apa untuk bisa menghardik. Engkau punya sekantung gandum untuk hari ini dan esok, untuk lusa kamu punya apa?
Kata Umair bin Sa'ad, untuk lusa aku masih punya tenaga mencari nafkah dan aku masih punya Allah yang Maha Kaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau muncul Islamic man seperti Salman Al-Farisi, Umair bin Sa'ad yang begitu confident dan punya kekuatan kepercayaan pada Allah bahwa Allah lah yang kasih rizki, bukan manusia di atas bumi. Kalau saya berjual beli, bukan yang kasih rizki pembeli, bukan, Allah yang kasih rizki. Keyakinan-keyakinan seperti ini Bapak Ibu mungkin perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Yakin bahwa Allah itu ada, bukan sekedar cuma cerita-cerita manis di majelis-majelis pengajian atau di mimbar-mimbar khutbah gitu ya. Tapi kita harus yakinkan betul kepada mereka bahwa kalau yang bersedekah, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, Allah akan berikan lipat gandakan hartanya. Barang siapa yang memberikan sedekah, maka Allah jauhkan dari musibah. Sehingga dia lebih percaya sedekahnya daripada mungkin ini minta maaf daripada sekedar untuk bayar premi asuransi. Kalau premi asuransi mungkin cuma meringankan musibah, tapi kalau Anda sedekah itu menjauhkan dari musibah. Ya. Karena ini buat saya pribadi ini sangat saya pegang Bapak Ibu. Jadi kalau ada hal yang sedikit-sedikit bermasalah dalam hidup, harus banyak-banyak sedekah. Atau kalau mau nggak dapat musibah di depan hari, ya banyak-banyak sedekah. Mudah-mudahan bisa. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu menanamkan kepada anak didik ya dengan cerita satu lagi bahwa ketika mengajarkan ekonomi syariah mungkin juga dikenalkan dengan cerita-cerita yang seperti tadi karena mengena buat saya pribadi ya mengambil hikayat-hikayat Rasulullah atau para sahabat atau orang-orang soleh terdahulu itu kemudian merimain bahwa teori-teori ekonomi syariah bukan cuma sekedar teori. Bukan cuma sekedar hipotesa, dia betul-betul sudah mendarah daging kepada manusia yang soleh. Sehingga kalau kita ceritakan kepada mereka, maka seperti itulah praktek ekonomi syariah ketika sudah sampai bersatu dengan keimanan. Saya lanjutkan, ini sekedar untuk menguatkan Bapak Ibu bahwa Allah itu sudah memberikan informasi tentang apa itu ekonomi syariah, terutama diawali dengan memberitahu kepada manusia siapa manusia itu. Manusia itu punya fitrah yang sedikit harus dikontrol, harus dijaga. Manusia disebutkan oleh Allah itu ya, dalam surat Al-Adiyat, manusia itu kecintaannya amat sangat dengan harta. Dalam surat Al-Ma'arij, manusia itu kikir. Kemudian di surat Al-Isra, manusia itu sangat kikir, gitu ya. Jadi kalau dia dikasih emas, gitu ya, 2 lembah, dikasih 1 lagi, dia pasti akan mau. Yang bisa menghentikan hasratnya itu hanyalah ketika tanah sudah memenuhi perutnya atau artiannya itu cuma mati saja yang bisa menghentikan keserakahan manusia. Nah, oleh sebab itu perlu penanaman keilmuan akidah dan akhlak, keimanan. Yang ini yang kemudian membedakan kita dengan konvensional Bapak Ibu. Sumber ilmu itu bukan cuma sekedar nalar, bukan sekedar kreativitas intelijensi manusia, bukan cuma sekedar logika, bukan cuma berasal dari akal, tapi juga berasal dari firman, berasal dari wahyu. Kita tidak pernah tahu apa buruknya pelarangan riba itu, buruknya riba, buruknya maisir kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Makanya tidak pernah ada itu Umar Capra atau even Pak Safi Antonio gitu ya, Pak Adi Warman Azwar Karim, apakah berani mengaku bahwa ide pelarangan riba itu ide beliau? Nggak ada, itu ide Tuhan. Ya. Oleh sebab itu ada satu pakar menyebutkan beda yang pertama kali antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah adalah sumber ide. Sumber idenya kalau konvensional berasal dari manusia, sementara ekonomi Islam sumber idenya dari Tuhan. Ya. Ada yang berasal dari observation, ada yang berasal dari revelation. Revelation itu adalah wahyu atau firman. Nah, ini yang kemudian membedakan
konstelasi ilmu, nature ilmu antara syariah, antara ekonomi Islam dengan ekonomi syariah. Kita lanjutkan bahwa juga ada hakikat harta yang perlu ditanamkan kepada kita. Allah katakan harta itu sebagai pokok kehidupan, bukan pokok kesenangan, gitu. Pokok kehidupan. Jadi sekedar hidup. Ya. Kalau banyak ustadz itu bilang ambil saja secukupnya. Yang kalau ada lebih seperti tentara Daud ketika sedang menyeberangi sungai, ambil saja secukupnya. Jangan kau minum semuanya, nanti akan melemahkan dan tidak berperang secara maksimal. Istilah ini ya, kiasan beliau itu ya. Kemudian Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi sebenarnya kalau kita jalankan semua aturan Tuhan, maka batas terakhir itu cukup, bukan miskin. Ya, batas atasnya kaya, batas bawahnya itu cukup, gitu ya. Bukan miskin. Miskin itu ketika kita mungkin tidak menjalankan aturan Tuhan. Tapi ketika pun kita tidak menjalankan aturan Tuhan dan kemudian jatuh pada kemiskinan, Allah berikan solusinya. Makanya itu Tuhan katakan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan biarkan orang kaya itu asik dengan hartanya, gitu kan ya. Kita diminta untuk mengambil harta dari sekelompok manusia kaya untuk bisa diberikan pada duafa. Kemudian Allah berikan sumber-sumber kehidupan untuk keperluan, menjadikan apa yang ada di bumi. Ini kalau tidak salah dalam surat Luqman ayat 20 juga disebutkan. Aku sudah berikan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi untuk kepentinganmu, lahir dan batin. Bahkan kebutuhan manusia itu sudah didefinisikan oleh Allah, lahir dan batin, materi dan imateri, ya, material dan imaterial. Nah ini juga hakikat harta. Ya, saya mungkin agak skip ini filosofis sekali. Nah yang terakhir kesimpulannya, manusia harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Seperti yang tadi Bapak Ibu, ini yang akhirnya menjelaskan bahwa manusia itu terkadang larut dengan keinginannya, kemauannya, gitu ya. Saya ingat sekali hadis qudsi, dan ini saya pegang sekali Bapak Ibu. Minta maaf ini jadi agak sedikit curhat sedikit. Pada masa kuliah S1 dulu, ya, ada satu masalah yang saya hadapi dan kemudian diingatkan oleh seorang ustadz itu dan sampai saat ini membekas sekali. Yaitu ada hadis qudsi, koreksi kalau saya salah Bapak Ibu. Hadis qudsi yang mengatakan bahwa wahai manusia, engkau punya keinginan, aku pun punya keinginan. Apabila engkau tidak sandarkan apa yang engkau inginkan padaku, maka akan aku berikan kamu keletihan dan kesengsaraan. Apabila engkau sandarkan apa yang engkau inginkan padaku, maka akan aku cukupkan apa yang engkau butuhkan. Sesungguhnya yang terjadi adalah yang aku inginkan. Jadi Allah itu sampai berucap seperti itu, dan rasanya ini buat saya ya, ketika sedang terpuruk dalam keimanan, mengingat lagi hadis qudsi ini, rasanya kok jadi adem. Saya selalu mengutip yang bait yang keduanya itu. Jika engkau sandarkan apa yang engkau inginkan, maka akan aku berikan apa yang engkau butuhkan. Allah tidak katakan aku berikan apa yang engkau inginkan, tapi aku berikan apa yang engkau aku cukupkan apa yang engkau butuhkan. Jadi terkadang mungkin kita juga selalu berevaluasi Bapak Ibu. Kita menginginkan A, tapi ternyata Allah kasih B, dan akhirnya setelah beberapa tahun kemudian kita sangat bersyukur sekali dapat B, bukan dapat A, gitu ya. Nah ini juga yang mungkin kita fahamkan kepada anak-anak kita bahwa Allah itu ya tahu yang terbaik buat kita, ya, tahu yang terbaik buat kita, sehingga kita tidak perlu harus kecewa dengan hasil yang tidak sama dengan harapan. Karena kenyataan dan harapan itu kan mungkin kombinasinya itu selalu ada 3 ya, harapan dan kenyataan. Yang pertama, harapan sama dengan kenyataan, atau harapan lebih kecil daripada kenyataan. Jadi kenyataannya jauh lebih besar. 2 hal ini kita bersyukur, tapi masalahnya yang selalu membuat kita selalu sempit adalah ketika harapan lebih besar daripada kenyataan, atau kenyataan lebih kecil daripada harapannya. Itu kata seorang ustadz juga bilang, itu sebenarnya stres itu cuma selisih antara harapan dan kenyataan. Sesederhana itu ya. Stres itu cuma selisih antara harapan dan kenyataan. Jadi kalau kita dalam berharta, ya terkadang Allah tidak berikan banyak, karena boleh jadi Allah tidak mau kita kabur dan nanti pada Allah itu menjadi terlupa gitu. Mungkin seperti itu. Nah ini yang
minta maaf ini masih dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Ini hanya mengacu pada fitrahnya manusia. Sementara fitrah manusia itu, kata Adam Smith, manusia itu digerakkan oleh sentimen, ya, kemudian feeling, perasaan, ya, kemudian juga kepentingan, interest, nafsu. Ya. Itu yang membuat manusia memutuskan A atau B atau C atau D gitu ya. Yang menjadi pertimbangan dia sekali lagi feelings, perasaan, sentimen, kemudian interest, kepentingan dan nafsu. Sementara kita tahu bahwa manusia itu sangat individual sekali. Dia selalu ingin sampai pada kepuasannya yang maksimal. Makanya kata Jeremy Bentham, ya, ini satu masa dengan Adam Smith. Kalau Bapak Ibu yang ekonomi pasti sangat paham siapa Adam Smith. Ya. Jeremy Bentham itu katakan, rasionalitas manusia itu maximizing pleasure, minimizing pain. Maksimalisasi kenikmatan, minimalisasi penderitaan. Maksimalisasi kenikmatan, minimalisasi penderitaan. Jadi kalau dia bisa dapat harta paling banyak, maka dia ambil. Dan dia yang Salman Al-Farisi, dapat gaji 5.000, tapi kemudian dia infakkan semua. Apakah dia maximizing pleasure? Boleh jadi dari kacamata seperti ini, yang Salman Al-Farisi lakukan itu maximizing maximizing good deeds, maksimalisasi amal soleh, gitu ya. Yang dia lakukan karena selalu orientasinya adalah akhirat. Ya. Dunia ini cuma sebentar. Apa yang Allah titipkan, ya titipan nanti harus dikembalikan kepada pemiliknya. Utang harus dibayar. Begitu seterusnya. Kalau kita bandingkan dengan yang